Seiring perkembangan arus globalisasi, memunculkan sejumlah ancaman di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu ancaman tersebut adalah narkoba. Jawa Tengah termasuk wilayah yang mempunyai kerawanan terkait masalah narkoba. Kasus peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah tergolong sangat tinggi dan menduduki ranking ketiga secara nasional. Berdasarkan penelitian Puslitkes UI tahun 2017, jumlah pengguna narkoba di Jawa Tengah mencapai 1,16% dari jumlah penduduk, atau sekitar 280.715 orang, dengan 59% berstatus sebagai pekerja, 24% masih berstatus pelajar atau mahasiswa, 17% adalah pengangguran. Dari kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Jawa Tengah dalam kondisi darurat narkoba. Mencegah meningkatnya peredaran gelap narkotika melalui bandara, pelabuhan, dan perbatasan darat di wilayah Jawa Tengah, perlu dilakukan pengawasan terpadu yang dapat mendeteksi masuknya narkotika yang dibawa oleh penumpang pesawat, kapal, maupun transportasi lainnya. Saat ini, pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika dilakukan sendiri-sendiri oleh instansi terkait, yaitu BNN, Polri, dan Bea Cukai. Gagasan kolaborasi antar stakeholder ini dikemas dalam proyek perubahan dengan judul Strategi Meningkatkan Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika melalui penguatan kolaborasi antar penegak hukum di Provinsi Jawa Tengah yang didukung Posko Interdiksi Terpadu. Semoga saja penandatanganan perjanjian kerjasama ini menjadi suatu momentum bagi semua pihak. Dalam proyek perubahan ini akan dibuat kebijakan tentang kolaborasi dan integrasi antar stakeholder yang terlibat dalam penanganan narkotika melalui tim interdiksi terpadu yang didukung adanya Posko Interdiksi Terpadu yang di dalamnya didukung oleh sistem aplikasi tentang Sistem Informasi Penumpang Pesawat dan Kapal, Sistem Informasi Paket atau Kargo, Data Lalu Lintas Penumpang Pesawat dan Kapal. Tujuan proyek perubahan ini adalah meningkatnya upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penguatan kolaborasi antar penegak hukum di Provinsi Jawa Tengah yang didukung dengan tersedianya Posko Interdiksi Terpadu. Pelaksanaan proyek perubahan ini sudah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Pada tanggal 27 Oktober 2020, sudah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pembentukan tim dan posko interdiksi terpadu, di mana sebelumnya sudah dilakukan rapat dan koordinasi dengan semua stakeholder untuk menyamakan persepsi. Selanjutnya adalah kegiatan pendirian posko interdiksi terpadu di bandara dan pelabuhan. Selain mendapat dukungan dari instansi pemerintah, Project Leader juga mendapatkan dukungan dari komponen masyarakat, yaitu Asosiasi Jasa Pengiriman Indonesia atau Asperindo DPW Jawa Tengah dan Badan Ansor Anti Narkoba Baanar Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini sangat mendukung proyek perubahan yang dibuat oleh peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 1 Angkatan 46 tahun 2020 atas nama Dr. Andes M. Arif Dimyati MSI dengan judul Strategi Meningkatkan Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika melalui penguatan kolaborasi antara penegak hukum di Provinsi Jawa Tengah. Saya yakin bahwa proyek perubahan ini dapat meningkatkan sinergitas aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selamat dan sukses. Ini barangkali upaya baru, strategi baru untuk memberikan langkah-langkah nyata bagi pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Tengah. Selamat untuk Pak Arif. Yang dimaksud dengan posko interdiksi terpadu diarahkan pada 3 lokasi, yaitu ada di bandara, kemudian di pelabuhan laut, dan juga di simpul-simpul transportasi darat.
Saya mendukung atas gagasan ide penulisan. Selamat saya ucapkan kepada Saudara M. Arif Dimyati. Saya Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang sangat mendukung gagasan inovasi proyek perubahan yang dibuat oleh Dr. Andes M. Arif Dimyati MS. Perindo DPW Jawa Tengah sangat mendukung gagasan inovasi proyek perubahan yang dibuat oleh Dr. Andes M. Arif Dimyati MSI. Demikian, sukses Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat mendukung gagasan inovasi proyek perubahan yang dibuat oleh peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 1 angkatan 46 atas nama Dr. Andes M. Arif Dimyati MSI. Bravo BNN Provinsi Jawa Tengah, bravo Mbak Anar Jawa Tengah, stop